Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big video aku Vertina. Video aku kali ini, konten aku kali ini, aku mau terkhusus mengundang buat kalian kaum pria, kaum laki-laki, bapak-bapak semua yang ada di sana untuk merapat ayo di channel aku di video aku kali ini. Karena apa? Karena aku mau ngebahas tentang hal sensitif kalian, tentang amunisi kalian. Nah, kalian pengen tahu apa bahasan aku kali ini? Apa yang akan aku bahas tentang kalian? Stay tune terus video aku ya, jangan di skip. Amunisi apa yang aku bahas tentang kalian? Amunisi ini yang aku maksud adalah sel sperma. Jadi, sel sperma yang mau aku bahas ini adalah sel sperma yang sehat. Sel sperma yang sehat itu merupakan indikator atau hal yang paling penting buat kaum pria, buat bapak-bapak, buat kalian semua laki-laki untuk menunjukkan kualitas kesuburan dari kalian semuanya. Nah, kalian sudah tahu nggak sel sperma kalian itu kayak gimana yang sehat? Terus dia itu sudah ada gambaran belum kalian terhadap sel sperma kalian? Masa kalian nggak mengenali sel sperma kalian sendiri? Nah, aku di sini mau ngebahas cara medis ya, sel sperma yang sehat itu kayak gimana. Buat kalian semua para bapak-bapak, para lelaki, para kaum pria, kalian ingin meningkatkan kesuburan kalian atau meningkatkan kualitas sel sperma kalian, itu ada beberapa cara nanti yang aku sharing buat kalian. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kalian harus tahu dulu sel sperma yang sehat kalian itu kayak gimana. Masa kalian mau meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kesuburannya, tapi kalian nggak mengenali sel sperma kalian sendiri? Nah, aku mau ngebahas secara medis ya, sel sperma yang sehat itu kayak gimana. Video aku kali ini buat kalian yang di atas 18 tahun ya, biar kalian yang sudah menikah, kalian yang belum menikah tuh mengetahui sel sperma kalian yang sehat tuh kayak gimana. Kadang seorang pria itu merasa dirinya tuh sehat, ya enggak? Merasa kalian itu pejantan tangguh, ya enggak? Gitu. Ada juga yang sudah menikah langsung dapat anak, merasa fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi ada beberapa dari kalian yang sudah menikah tapi berapa tahun belum punya anak. Nah, kalian harus mengenali nih sperma kalian. Bagus enggaknya sih? Sehat enggaknya sih sperma kalian? Gitu ya. Sebelum aku ngebahas tentang cara meningkatkan kesuburan pria atau sel sperma kalian jauh lebih berkualitas, aku mau ngebahas tentang sel sperma yang sehat itu kayak gimana. Nah, kalian harus mengetahui dong sel sperma kalian yang sehat itu kayak gimana. Nah, secara medis sel sperma yang sehat itu mencakup 3 kriteria tuh ya. Yang pertama itu adalah jumlahnya. Jumlahnya tuh kayak gimana sih? Nah, di setiap kalian ejakulasi, kalian kan akan mengeluarkan yang namanya air mani. Di dalam air mani itu ada yang namanya kandungannya itu lendir dan sel sperma. Nah, setiap kalian mengeluarkan air mani itu secara normalnya minimalnya itu adalah kurang lebih 2 ml. 2 ml ya. Terus di dalam air mani itu ada yang namanya sel sperma. Setiap 1 ml air mani yang keluar itu mengandung kurang lebih 15 juta sel sperma. Jadi kalau 2 ml berarti sperma yang ada di dalamnya adalah sekitar 30 juta sel sperma ya. Nah, 2 ml itu kayak gimana nih? Aku punya sampelnya. Segini nih. Nah, segini nih angka 2 nih. Sekitar segini ya, sekitar 2 ml jumlah air mani yang kalian keluarkan itu secara normalnya. Jadi kalau kita logika kalian mengeluarkan air maninya kurang dari 2 liter berarti ada sesuatu ya. Terus yang kedua kriterianya adalah pergerakan dari sel sperma, kemampuan bergerak atau motilitas sperma. Itu istilah secara medisnya ya. Jadi dari 40% air mani yang kalian keluarkan itu mengandung sel sperma yang mampu bergerak.
Jadi dari 2 mili tadi kan kandungannya 30 juta sel sperma kurang lebih ya. Jadi 40%-nya itu mempunyai kemampuan bergerak. Jadi 40% dari 30 juta itu sekitar 12 juta. 12 juta sel sperma itu mampu bergerak. Dan 25%-nya dari 12 juta itu adalah mempunyai kemampuan bergerak yang lebih agresif, yang lebih cepat, yang lebih gesit. Nah, kalau misalkan kalian setiap ejakulasi mengeluarkan air mani yang kurang dari 2 ml, berarti secara otomatis sel spermanya berkurang dong. Nah, kalau berkurang, berarti kemampuan sperma yang bisa aktif itu pun juga berkurang. Nah, itu kurang bagus buat kalian ya. Terus yang ketiga adalah bentuk dari sperma. Kalian udah tahu belum bentuk sperma kalian kayak gimana? Nah, bentuk dari sperma kalian itu yang normalnya itu mempunyai kepala yang bentuknya lonjong. Jadi bukan kepalanya kotak-kotak, persegi atau lingkaran ya, tapi yang normalnya itu secara kepalanya itu lonjong. Dan yang kedua, dia mempunyai ekor yang panjang. Bukan tanpa ekor ya. Jadi dia kepalanya itu lonjong dan punya ekor yang panjang untuk kemampuan dia bergerak. Nah, kalau misalkan bentuknya nggak seperti itu, misalkan bentuknya dia kepalanya bulat, terus ekornya nggak ada, nah itu berarti ada kelainan organ dari sel sperma. Dari 3 secara medis itu kalian bisa melihatnya secara laboratorium. Kalian harus memeriksakan ke laboratorium supaya kalian bisa jelas melihat sperma kalian tuh kayak gimana sih gitu. Biasanya yang mengganggu dari kesuburan seorang pria itu misalkan dia punya gangguan di testisnya, ada infeksi bisa, kalau enggak kemampuan dari sel sperma kalian berkurang atau enggak ada kemampuan untuk berenang. Dan kalau enggak di dalam otak kalian tuh ada yang namanya hormon atau hormon hipofisis. Nah, ini yang mempengaruhi hormon laki-laki kalian atau hormon testosteron kalian itu memproduksi sel spermanya berkurang. Jadi itu adalah salah satu penyebab kalau misalkan ada gangguan sel sperma yang nggak sehat. Nah, kalau misalkan ya namanya pemeriksaan di lab pasti butuh biaya kan, butuh uang. Kalau misalkan kalian kebentur yang namanya biaya atau memang belum ada dana, kalian bisa menabung mulai sekarang nih. Buat kalian yang mau menikah atau buat kalian yang sudah melakukan proses program hamil beberapa tahun mungkin belum dapat keturunan atau memang program hamil sendiri. Nah, nggak ada salahnya sekali-sekali kalian nih kaum pria memeriksakan kondisi amunisi kalian. Jadi kalian tahu amunisi kalian itu sperma kalian kayak gimana. Nah, kalau misalkan memang sekarang masih belum punya biaya, nah aku punya cara yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah untuk sementara ya, untuk memeriksakan kondisi kalian secara sendiri di rumah atau sadari. Nah, itu ada 5 cara yang bisa kalian lakukan untuk indikator atau membandingkan sel sperma kalian tuh bagus apa enggak. Yang pertama yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah adalah kalian mengecek air mani kalian. Nah, biasanya kan kalian kalau yang belum nikah kan bisa tuh mimpi basah atau yang sudah menikah ya, kalian ngelihat. Nah, buat kalian yang 18 tahun ke atas, kalian boleh ngecek air mani kalian. Di situ aku terangin tadi adalah jumlahnya. Berarti yang jumlahnya kira-kira kurang dari 2 ml itu bisa kemungkinan ada sesuatu. Nah, jadi kalian harus menampung tuh air mani kalian, kan lihat jumlahnya. Minimal kurang lebih 2 ml. Berarti kalau lebih dari 2 ml ya bagus. Berarti sel sperma kalian yang dikeluarkan nanti banyak gitu ya. Terus warna, yang kedua adalah warna dari air mani kalian. Kalau normalnya warnanya tuh putih keabu-abuan. Kalau misalkan kalian pas ejakulasi kalian menemukan air mani kalian warnanya coklat, warnanya hijau, warnanya apalagi merah berdarah, berarti tanda-tanda adakah infeksi atau ada kelainan di air mani kalian. Kalian harus tuning atau kalian harus sadar ya. Terus yang ketiga itu adalah tekstur dari air mani kalian itu adalah lengket, kental dan kayak jelly gitu. Jadi kalau misalkan
air mani kalian teksturnya itu kental banget, itu juga nggak bagus ya, karena bisa mempengaruhi untuk sel sperma kalian susah untuk bergerak. Jadi teksturnya itu ada airnya tapi sedikit kental gitu ya. Nah terus dia juga teksturnya lengket sama kayak gel gitu, kayak jelly gitu. Kalau misalkan dia teksturnya ambiar, nggak lengket, berarti ada sesuatu. Terus kalau misalkan dia nggak kayak jelly, misalkan dia bentuknya kayak ya air ambiar gitu ya, berarti ya ada kuning sesuatu yang ada di dalam air mani kalian ya. Terus yang selanjutnya itu adalah bau dari air mani kalian itu kayak baunya itu kayak klorin atau kayak zat kimia ya. Baunya tuh memang kayak klorin atau kayak apa ya, baunya tuh kayak zat kimia gitu. Tapi kalau misalkan kalian menemukan baunya itu kayak busuk, kayak telur busuk atau baunya amis, berarti itu baunya nggak normal di sperma kalian ya. Nah, itu tadi yang bisa kalian lakukan untuk memeriksa sendiri kondisi sel sperma kalian, air mani kalian ya di rumah. Kalau misalkan kalian menemukan hal yang ganjal, kalian buru-buru memeriksakan kondisi kalian. Gitu. Terus bagaimana sih atau cara untuk meningkatkan kualitas dari sperma kalian, dari kualitas dari kesuburan kalian? Di sini aku punya 5 tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu adalah kalian harus merubah pola nutrisi kalian, itu yang paling terpenting. Jadi pola gaya hidup kalian, pola makan kalian harus merubahnya menjadi yang lebih sehat. Misalkan kalian lebih banyak makan buah dan sayur, terus kalian menghindari yang namanya rokok, alkohol, kafein, kalian harus stop dan kalian merubah pola yang lebih sehat. Nah, makanan yang kalian konsumsi itu harus banyak mengandung vitamin, mineral, terus vitamin kayak asam folat itu nggak hanya laki-laki nggak hanya perempuan doang yang mengkonsumsi. Kalian para pria juga boleh mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folatnya, karena itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas atau jumlah dari sperma kalian. Nah, biasanya itu asam folat itu bisa kalian dapat di buah pisang, kecambah, nah kayak gitu ya. Terus makanan yang mengandung zincnya tinggi. Kenapa? Karena fungsi dari zinc ini adalah memperbaiki sel. Itu bisa untuk memperbaiki sel sperma kalian yang rusak atau untuk pertumbuhan sel sperma kalian dan mempengaruhi kualitas tentang pergerakan sel sperma kalian jauh lebih aktif. Makanan yang kandungan zincnya tinggi itu terdapat pada susu, terus pada ikan, pada daging, kecambah juga ada. Terus kalian juga harus mengkonsumsi makanan yang antioksidannya tinggi. Antioksidan itu adalah penangkal radikal bebas, penangkal racun. Jadi bisa menangkal racun yang jahat yang bisa merusak sel sperma kalian. Nah, antioksidan tinggi ini pasti kalian sudah tahu dong, para bapak-bapak, para laki-laki di sana, kalau antioksidan tinggi ini bisa terdapat pada buah-buahan yang warnanya orange kayak jeruk, tomat, semangka itu ya. Terus pola hidup sehat lagi yang selain dari makanan, kalian juga bisa melakukan olahraga rutin setiap pagi yang ringan. Jangan terlalu berat. Kalau yang berat biasanya yang kebutuhan untuk meningkatkan otot kalian, membentuk badan kalian itu juga bisa mengganggu di kualitas dari hormon kalian atau ketidakstabilan hormon kalian. Dan yang ketiga, pola hidup sehat yang bisa kalian lakukan adalah istirahat yang cukup. Karena kalau kalian kurang istirahat, kalian kurang oksigen, kalian kurang tidurnya, itu bisa mengganggu di suplai kesehatan kalian, di suplai oksigen kalian. Dan yang kedua yang bisa kalian lakukan nih para kaum pria, kalau bapak-bapak, untuk meningkatkan kualitas dari sperma kalian, kesuburan kalian adalah mengendalikan stres kalian, belajar lebih rileks. Kenapa? Karena kalau kalian banyak masalah, kalian stres, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, itu bisa mengganggu di kualitas hubungan kalian dengan pasangan kalian. Ini terkhusus ya yang sudah menikah, hai cowok para pria, bukan kalian yang masih
pacaran atau sebagainya ya. Ini buat bapak-bapak yang sudah menikah. Jadi kalian harus belajar untuk rileks, untuk mengendalikan emosi kalian, stresor kalian lebih bagus lagi, supaya kalian selama berhubungan itu bisa meningkatkan kualitas yang bagus dan yang maksimal. Karena apa? Karena kalau kalian sudah stres, otot-otot saraf kalian, otot stresor kalian itu mengganggu di gairah berhubungan kalian. Biasanya kalau orang yang stres itu ada hormon yang namanya kortisol yang melepas dari diri kalian, itu yang menyebabkan sensitivitas dari testis kalian itu berkurang. Dan kalau misalkan kalian stres, itu juga mengakibatkan otot-otot di daerah si pinter ani atau di daerah anus kalian itu nggak rileks. Jadi itu yang bisa mengakibatkan kalian gagal ereksi. Gak mau dong ya bapak-bapak semuanya kalian hopeless tentang gagal ereksi. Nah berarti kalian gak boleh stres, kalian harus relax ya. Terus dari stres ini juga mengakibatkan hormon laki-laki kalian, hormon testosteron kalian itu memproduksi sel spermanya itu berkurang gitu. Jadi kalian gak boleh stres, mulai sekarang harus lebih relax. Kalau misalkan kalian stres, berarti kalian butuh hiburan, atau berhubungan itu kalian jadikan sebagai hiburan untuk menghilangkan stres kalian. Terus yang ketiga yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan sel sperma kalian dan kualitas sperma kalian adalah kalian harus menghindari zat panas atau radiasi panas di sekitar testis kalian. Kenapa? Karena sel sperma ini suhu normalnya itu adalah di bawah suhu tubuh normal kalian. Suhu tubuh normal bapak-bapak semuanya, laki-laki di luar sana itu ada 36 sampai 37 derajat Celcius. Berarti sel sperma kalian itu ada suhunya di bawah itu. Kalau misalkan kalian, testis kalian sering kalian kena radiasi panas, sering kena panas tubuh atau apa yang daerahnya itu menjadi panas, itu bisa mengakibatkan jumlah volume sperma kalian berkurang, kualitas produksi sperma kalian berkurang. Nah biasanya ini yang kalian sering mandi air hangat harus kalian kurangin ya, atau kalian yang suka sauna, terus kalian yang suka memasukkan HP atau alat gadget kalian itu di saku. Nah itu bisa membuat radiasi panas di daerah testis kalian ya, sehingga akan mengurangi volume dari sperma kalian atau kerusakan dari sel sperma kalian, gak bagus gitu. Terus yang keempat yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas sperma kalian adalah kalian harus menjaga berat badan kalian ideal. Kenapa? Karena kalau berat badan kalian berlebih, kalian banyak makan, kalian hobi kuliner, nah itu akan banyak timbunan lemak, banyak timbunan kolesterol, timbunan zat yang gak bagus yang menyebabkan atau mengganggu di ketidakstabilan hormon kalian. Jadi kalau hormon kalian gak stabil, hormon testosteron laki-laki kalian gak stabil, berarti produksi sperma kalian juga gak stabil gitu. Terus yang terakhir yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan sel sperma kalian atau kualitas amunisi kalian itu adalah kalian harus mengurangi yang namanya onani. Buat remaja di atas 18 tahun, buat para bapak-bapak yang sering melakukan onani, itu harus kalian kurangin. Kenapa? Karena ejakulasi berlebih ini akan mengurangi jumlah sel sperma kalian, volume sperma kalian berkurang. Memang sih setiap hari itu testosteron itu atau testis kalian itu memproduksi sel sperma. Tapi kalau dia melebihi batas produksinya, itu akan mengurangi kualitas sel spermanya dan akan mengganggu di pematangan sel sperma kalian nggak matang sempurna. Itu bisa mengakibatkan kalian akan kualitas spermanya nggak bagus gitu. Jadi boleh kalian ejakulasi atau kalian onani, tapi nggak boleh berlebih gitu ya. Harus kalian jaga kualitasnya. Atau kalian yang sudah berumah tangga, iya pakailah ejakulasi kalian ke pasangan kalian, sehingga hubungan kalian akan menjadi jauh lebih
mutu atau lebih berkualitas, lebih sempurna lagi. Nah, itu tadi ya Bapak-bapak, kaum pria, kaum laki-laki semua yang ada di sana. Nah, itu tadi ya video aku kali ini yang ngebahas tentang amunisi atau sel sperma kalian buat laki-laki, buat para bapak-bapak, buat kaum pria di sana. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semuanya yang lagi mau merencanakan pernikahan atau yang lagi menjalankan program kehamilan. Semoga informasi aku ini bisa menjadikan peluang kalian lebih besar untuk kesuksesan atau keberhasilan kalian menjalankan program kehamilan. Nah, kalau merasa video aku ini bermanfaat buat semuanya, tolong di-share ya. Dan kalau kalian suka dengan video aku, tolong di-like dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.